Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Segala puji hanyalah milik Allah. Kemudian semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun setelah itu, insyaallah ta'ala, beberapa menit ke depan kita akan berusaha menyelesaikan sebuah risalah kecil karangan Al-Hafidh Al-Kabir Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang berkenaan tentang zikir harian seorang muslim. Risalah ini dikenal dengan juz'un al-juz', yani juz'un fi amalil yawmi wal laylah, yaitu karangan kecil ringkas berkenaan tentang amal harian seorang muslim. Apa yang harus dibaca, apa yang harus diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah pada hariannya. Dan sebelum kita mulai membaca risalah ini, ada beberapa muqaddimah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kebutuhan kita kepada zikir itu ibarat ikan yang butuh dengan air. Kalau seandainya ikan itu tidak berada di dalam air, maka ia mati. Begitulah keadaannya iman, taqwa, kemudian hati manusia. Ketika ia kosong dari zikrullah, ketika ia lengah dan lalai daripada berzikir kepada Allah, disitulah titik kelemahan dirinya. Yang kedua, bahwa benteng kita dari syaitan zikir. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan yang senantiasa bersembunyi. Al-Khannas, para ulama tafsir mengatakan bahwa makna dan maksudnya adalah syaitan itu ketika manusia berzikir, dia sembunyi. Ketika manusia lengah, dia datang menghembuskan waswasnya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dan dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah, disebutkan bahwa Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalam memberikan wasiat Bani Israel, dan di antara wasiat yang diberikan oleh Yahya adalah agar Bani Israel tersebut berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena permisalan orang yang berzikir adalah seperti orang yang sedang dikejar oleh musuh. Kemudian orang ini berhasil sampai ke benteng tempat berlindung dan musuh pun tak mampu lagi untuk menggapainya. Maka itulah perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan syaitan. Tatkala ia mengingat Allah Azza wa Jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan protek dan perlindungan kepada hatinya dan badannya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, tullabul ilm, penuntut ilmu mesti memperhatikan zikir. Karena ini diantara cara antum istiqamah di atas ilmu. Nah, ini jemaah-jemaah yang mungkin di kampungnya menjadi minoritas di saat ia harus bergabung dengan orang yang tidak paham sunnah. Dia mesti kokoh dan dia mesti bisa istiqamah. Salah satu cara antum bisa istiqamah zikrullah, karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ma'asyiral muslimin, bagian daripada cara untuk memberikan pengaruh dan tenaga positif pada diri seorang hamba. Ingat hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fatimah datang meminta pembantu kepada Nabi. Ketika datang
tawanan-tawanan perang kepada Nabi SAW ke kota Madinah, maka Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Nabi kita SAW, meminta kepada Nabi untuk diberikan pembantu karena memang beratnya pekerjaan rumah tangga yang harus dijalankan oleh Fatimah. Kemudian Fatimah pun keluar menuju rumah Nabi guna meminta Nabi SAW agar memberinya pembantu. Ternyata Nabi tidak ada di rumah dan yang mendapati Aisyah di rumah. Maka Aisyah bertanya, apakah gerangan yang membuat engkau datang ke rumah? Kemudian Fatimah pun menyebutkan hajatnya, bahwa saya datang ke sini minta pembantu. Kemudian akhirnya Fatimah keluar karena dia tidak mendapati ayahnya Nabi kita Muhammad SAW di rumah. Maka Fatimah pulang. Seketika Nabi kembali ke rumah, Aisyah menyebutkan bahwa anaknya datang membawa pesan bahwa dia ingin pembantu dan yang lain sebagainya. Akhirnya Nabi datang ke rumah Fatimah. Kata Ali radhiyallahu anhu, ketika saya dan Fatimah sudah berada di kasur, Nabi datang, kemudian Nabi duduk di antara kami sampai kata Ali, aku merasakan dinginnya telapak kaki Nabi di dadaku. Kemudian kata Nabi SAW, "Idza akhadtuma madja'akuma." Apabila kalian berdua telah tidur di kasur kalian, maka bertasbihlah 33 kali. Bertakbirlah 34 kali, bertahmidlah 33 kali. Kata Nabi SAW, "Dzalikunna khairun min al-khadim." Zikir itu subhanallah 33 kali, Allah akbar 34 kali, tahmid 33 kali, lebih baik bagi kalian dari seorang pembantu. Dan diamalkan oleh Ali Ibn Abi Thalib, dan Ali tidak pernah meninggalkannya sejak ia mendengar ucapan dan hadis ini dari Nabi. Sampai ketika ditanya, wahai Ali, apakah engkau membaca zikir ini di perang Siffin? Kata Ali, iya. Aku tidak pernah meninggalkannya sampai di malam terjadinya perang Siffin. Dua pelajaran berharga yang kita dapati daripada hadis yang saya sebutkan. Yang pertama, bagaimana hirsus sahabat, bagaimana upaya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk mengamalkan sunnah dan menjaganya. Seketika mereka mendengar satu amalan dari Nabi tanpa berpikir panjang, sami'na wa ata'na, kerjakan, kami mendengar, kami taat, selesai, sampai mati mereka tidak meninggalkan. Dan di antara potret lain bagaimana para sahabat mengikuti sunnah adalah perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar kalau dia berjalan, maka dia singgah di suatu tempat dan berdiri di situ atau kencing di situ. Ketika ditanya kepada Ibnu Umar, ya wahai Ibnu Umar, apa yang kau lakukan? Kata Ibnu Umar, dahulu aku melihat Nabi kencing di sini dan aku ingin meniru beliau. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin, bagaimana sunnah itu ditinggalkan? Bagaimana sunnah itu dilupakan? Jelas? Nah, Ummul Mukminin, seorang ummahatul mukminin, saya lupa, Ummu Habibah kah dia atau Maimunah? Keraguan-keraguan datang dari saya. Ketika dia mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah rawatib, maka dibangunkan untuknya rumah di surga. Kata Ummul Mukminin Maimunah atau Ummu Habibah, sejak aku mendengar hadis ini aku tidak pernah meninggalkannya. Lihat ma'asyar muslimin, ini pelajaran berharga untuk tulabul ilm, bahwa tulabul ilm mestinya menjadi qudwah nomor 1 di dalam menjalankan sunnah. Apalagi para guru mesti tahu dia sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan yang lain sebagainya. Kemudian pelajaran kedua, lihat bagaimana zikir itu memberikan tenaga positif dengan izin Allah kepada yang membacanya. Makanya ma'asyiral muslimin, siapa yang mendawamkan membaca tasbih 33 kali,
tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Sebelum tidur, dia akan mampu untuk mengerjakan pekerjaan hariannya esok hari dengan izin Allah dengan penuh semangat. Seberat apapun pekerjaan. Jelas? Nah, maka tulabul ilm butuh zikir. Agar istiqamah di atas sunnah, diberikan tenaga dan kekuatan oleh Allah. Yang tinggal di minoritas, di tempat yang mayoritasnya orang-orang mengikuti bid'ah dan hawa nafsu, amalkan zikir-zikir ini. Karena itu min wasailit thabat ala dinillah. Nah, wallahu alam. Kita baca risalah ini. Dan risalah ini ringkas, hanya berisi 20 hadis. Zikir-zikirnya saya akan bacakan, kemudian kita akan memfokuskan pada fiqihnya, kemudian derajat-derajat hadis yang akan kita sebutkan satu persatu insyaallah taala. Qala rahimahullah, alhamdulillah wa salamun ala ibadihi walladzina istafa, amma ba'du. Faqad intaqaitu fi hadzal juz'i 20 haditsan min sihahil ahadithi wa hisaniha. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, sesungguhnya aku telah memilih di dalam juz ini. Juz itu apa? Juz itu apa? Juz itu antum akan dapati banyak, apalagi anak-anak santri. Kalau kalian sudah berada di jenjang kuliah, kalian akan dapati banyak itu juz Al-Hasan Ibn Arafah Al-Abdi, juz fil iman, juz'un fi kada wa kada. Apa maksudnya? Sifat daripada karangan itu. Apabila disebut juz, maka karangan itu kecil ukurannya. Dan Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala di dalam Siyar A'lamin Nubala menjelaskan kepada kita, tatkala beliau menyebutkan biografi Al-Hafidh Ibnu Asakir, juz itu karangan yang jumlahnya kurang lebih 20 lembar. Itu disebut juz. Wallahu a'lam. Kata beliau, aku pilih di dalam juz ini, di dalam kitab kecil ini 20 hadis yang sahih dan hasan. Fima yaquluhu al-mukallafu fi yawmihi wa lailatihi. Hadis-hadis yang berisi anjuran, wirid, dan yang dibaca oleh setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Siapa itu mukallaf? Ahmad Arifi. Yang diberikan beban? Yang diberikan beban syariat. Benarkah ungkapan ini? Benar? Apakah kita manusia diberikan beban syariat? Benar atau enggak? Benar? Kurang tepat ma'asyiral muslimin. Istilah mukallaf banyak di kitab-kitab para ulama. Bahkan di kitab-kitab fikih banyak itu mukallafun, orang yang diberikan beban syariat, orang yang diberikan beban syariat. Istilah ini kurang tepat, dan istilah ini tidak dipakai oleh para salaf rahimahumullah. Karena apa? Karena memang istilah ini datang dan keluar dari lisan orang yang menafikan hikmah dari perbuatan Allah. Keluar dari lisan orang yang menafikan apa? Hikmah dari perbuatan Allah. Allah Ta'ala berkehendak, dan semua yang terjadi di langit dan di bumi terjadi karena kehendak Allah. Kehendak Allah pasti ada hikmah di balik itu. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, begitu juga Imam Ibn Qayyim rahimahullah, berpendapat bahwa ini kurang tepat. Apabila kita melihat Al-Quran dan Sunnah, maka kita dapati orang yang diberikan oleh Allah perintah untuk mengerjakan syariat disebut hamba, al-abd. Karena syariat itu bukan beban, masyaallah. Syariat itu untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan jin dan manusia, bukan beban. Yang
Kata beliau rahimahullah, 20 hadis yang berisi zikir yang dibaca oleh hamba di harinya dan di malamnya. Di harinya dan di malamnya. Zikir harian itu lebih umum dari zikir pagi dan petang. Ini perhatikan. Zikir harian lebih umum dari zikir pagi dan petang. Saya ambil contoh. Di antara zikir yang disunnahkan untuk kita membacanya di malam hari. Kapan dibaca? Di malam hari, yaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai fanzurna al qaumil kafirin. Ini zikir sunnah dibaca di malam hari. Baik. Kalau kita baca ba'da salatil maghrib, dan ini nanti pembahasan setelah ini insyaallah, kapan sebenarnya dibaca zikir pagi dan petang, insyaallah kita akan bahas. Baik, kalau dibaca ba'da salatil maghrib, di waktu kita membaca zikir sore, apakah kita sudah dikatakan sebagai orang yang membacanya di malam hari atau tidak? Paham antum pertanyaan? Paham? Saya ulangi, ganti, tidak usah zikir amanar rasul. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahawa siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pada hari tersebut, 100 kali pada hari tersebut, berarti hari itu ma'asyiral muslimin mencakup malam dan siang. Di dalam istilah bahasa Arab, yaumun itu al-muradu bihi al-yaum wal lailah. Hari itu disebut siang dan malam. Kecuali apabila diikat dengan sesuatu. Misalnya barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maksudnya siang hari, enggak masuk di situ malam hari Arafah. Sehingga perhatikan, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali di hari itu, maka dia dapat sekian kata Nabi SAW. Pahalanya ditambah, dosanya dihapus, dijaga dari syaitan. Baik, kalau dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali di pagi hari ba'da salatil fajr, apakah kita sudah dikatakan orang yang membaca zikir tersebut di hari itu? Dikatakan sudah atau tidak? Sudah atau tidak? Sudah. Karena pagi bagian dari hari. Baik, kalau kita baca asbahna wa asbahal mulku lillah, itu bagian daripada zikir pagi atau sore? Pagi. Dibaca jam 2 siang, apakah kita termasuk orang yang membacanya di pagi hari? Tidak. Maka ini penting, mana yang dibaca, mana bagian zikir harian, mana bagian dari zikir pagi, mana bagian dari zikir sore, mana bagian dari zikir malam, antum mesti tahu. Yang kedua, kapan zikir pagi dan sore dibaca? Khilafun baina ahli ilmi, menjadi titik perselisihan para ulama. Wallahu a'lam. Kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada urf syariat. Pagi hari itu adalah permulaan hari. Sore, masa itu adalah permulaan malam. Zikir pagi dimulai dari terbitnya fajar kedua, yaitu ketika orang azan salat subuh, dimulailah dari situ waktu untuk baca zikir pagi. Sehingga Ustaz, bolehkah membaca zikir pagi sebelum melaksanakan salat subuh setelah azan? Jawabannya boleh. Kapan akhirnya? Kapan batasnya? Batasnya terbitnya matahari. Jelas? Baik, zikir sore ini yang menjadi khilaf. Sebagian yang dipilih oleh Syekhuna Salih Al-Fauzan, zikir sore dibaca ba'da zuhur. Setelah tergelincirnya matahari, maka mulai masuk waktu sore di sisi
orang Arab. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, pendapat kedua, berpendapat dalam Al-Wabilus Sayyib, zikir sore dibaca ba'da salatil asr, sampai tenggelam matahari. Namun wallahu alam, yang kami pilih, dan inilah waktu yang tepat sesuai dengan lafaz-lafaz hadis yang ada, bahwa zikir sore dibaca mulai dari tenggelamnya matahari, azan maghrib, sampai masuknya waktu isya. Inilah waktu membaca zikir sore. Wallahu a'lam. Dan insyaallah taala akan kita jelaskan lebih lanjut ketika kita membaca hadis-hadisnya. Baik, hadis pertama itu hadis Shaddad ibn Aus. Hadis siapa? Shaddad ibn Aus. Nanti yang bisa menghafal urutan hadisnya, hadis Shaddad ibn Aus, hadis Abi Hurairah, hadis Ibn Umar, saya kasih hadiah. Enggak boleh dicatat, enggak boleh dicatat. Andalkan hafalan Anda. Faman ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan bagian dari kami. Nah, hadis Shaddad ibn Aus ini berkenaan tentang Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Hafal doanya? Hafal. Mesti hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perhatikan kata Rasulullah SAW, idza qalahu hina yumsi, apabila dia membaca di sore hari, famata min lailatihi, kemudian dia mati di malam itu. Perhatikan, sore diikat oleh Rasulullah dengan apa? Sore diikat Rasulullah dengan apa? Malam atau hari? Famata min lailatihi, maka dia mati di malam itu. Perhatikan, ini menunjukkan zikir sore dibaca ba'da maghrib, karena memang maghrib itu waktu permulaan malam, dan permulaan malam disebut sore. Permulaan malam disebut, maka dibaca zikir sore ba'da maghrib. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, meninggal dia di malam itu, masuk surga. Sebaliknya, wa idza qalahu hina yusbih, apabila dibaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian dia mati di hari tersebut, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, dan ini bagian daripada afrad al-Bukhari anil Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan tersendiri dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Kenapa dinamakan Sayyidul Istighfar? Karena memang lafaz istighfar inilah yang kemudian diutamakan dari lafaz istighfar lainnya, karena maknanya agung. Di dalamnya terdapat pengakuan diri seorang hamba. Perhatikan ma'asyiral muslimin, wa ana 'ala 'ahdika, dan aku berada di atas janji untuk taat kepadamu, wa wa'dika, dan berada di atas janji untuk mendapatkan ganjaran darimu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Ini bagian dari zikir pagi atau zikir sore? Zikir pagi atau zikir sore? Zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore. Baik. Fikihnya insyaallah, maksudnya makna-maknanya, waktu kita sebentar dan sangat singkat sekali, maka kita langkaukan. Yang jelas ma'asyiral muslimin, Sayyidul Istighfar ini dibaca di pagi hari dan di sore hari. Maknanya luar biasa. Di dalamnya kita berlindung, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang aku lakukan. Ma'asyiral muslimin, dosa itu punya efek buruk. Selalu saya analogikan dan permisalkan dengan Hajarul Aswad. Apalah salah sebuah bongkahan batu yang mencokol di salah satu sudut dari sudut Ka'bah. Dahulu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, warnanya putih, sawwadathu khataya bani Adam, dihitamkan dia karena dan ulah atau sebab dosa anak-anak Adam. Ya, batu pun tak selamat, ma'asyiral muslimin.
Maka sebagian salaf rahimahumullah mengatakan adanya tikus di rumahmu karena dosa yang kamu lakukan. Apalagi tulabul ilm, mau kuat hafalannya, mau cerdas, mau bisa dapat mudah memahami hadis, jauhi dosa, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan dosa yang kamu lakukan. Nasallahu salamul afiyah. Zikir kedua, hadis Abi Hurairah. Kata Nabi SAW, man qala hina yumsi 3 marrat, siapa yang membaca di sore hari 3 kali, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurruhu humatun tilkal lailah. Kata Rasulullah SAW, maka dia tidak akan dibuat bahaya oleh binatang berbisa di malam itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan asal hadis ini dalam Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin, hadis ini syadz, dhaif. Hadis ini apa? Syadz, dhaif. Syadz itu apa? Perawi menyelisihi, dia thiqah, tapi dia menyelisihi perawi yang lebih thiqah darinya. Pening Ustaz, saya jelaskan. Hadis riwayat Tirmidzi itu memiliki perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan Muslim. Hadis yang ada di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah juga, lafaznya juga hampir sama, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bedanya penetapan jumlah. Di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan 3 kali, di dalam riwayat Muslim tidak disebutkan penetapan jumlah, sehingga dibaca berapa? 1 kali. Makanya ma'asyiral muslimin, zikir a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq yang sahih cuma dibaca 1 kali di zikir sore. Tidak dibaca. Riwayat yang menetapkan 3 kali dhaif. Riwayat yang menetapkan 3 kali apa? Dhaif. Maka dirubah. Dan zikir a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dibaca cuma 1 kali di sore hari, tidak dibaca dia di pagi hari. Jelas? Di dalam riwayat Imam Muslim, seorang tersengat kalajengking. Kemudian kata Nabi SAW, kalaulah kau membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 1 kali disebutkan oleh Nabi tanpa ada penetapan jumlah, kata Nabi SAW, engkau tidak akan disengat oleh kalajengking tersebut. Sedangkan riwayat Tirmidzi disebutkan, man qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Saya membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, maka seperti ini hasilnya. Ini ma'asyiral muslimin perbedaan riwayat. Maka riwayat Muslim lebih dikedepankan dibanding riwayat At-Tirmidzi rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Hadis ketiga, hadis Utsman. Nabi SAW bersabda, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulla yawmin wa masa'i kulla lailah. Tidak ada seorang hamba yang membaca di pagi hari dan di sore hari, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali, fayadurruhu syai', maka tidak ada satupun yang dapat membahayakannya. Hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Dibaca di pagi hari 3 kali, dibaca di sore hari 3 kali. Wallahu a'lam. Hadis keberapa lagi? Hadis keempat, hadis Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, siapa yang membaca di pagi hari dan di sore hari, subhanallahi wa bihamdih, baca apa? Subhanallahi wa bihamdih berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Ghufirat dhunubuhu, diampunkan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya tersebut sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam sahihnya, dan asal hadis ini dalam Sahih Muslim. Pertama kita bahas riwayatnya. Riwayat Muslim tidak disebutkan penetapan jumlah, sedangkan riwayat Al-Hakim ditetapkan jumlah padanya. Yang kedua, riwayat Al-Hakim disebutkan keutamaannya adalah diampunkan dosa.
Sedangkan riwayat Muslim disebutkan bahwa kelak dia di hari kiamat tidak ada orang yang membawa kebaikan yang lebih banyak dari dia, melainkan orang yang membaca zikir ini lebih dari dia. Nah, ma'asyiral muslimin, ala kulli hal, kedua riwayat ini sahih. Kedua riwayat ini sahih. Sahih dari penetapan jumlah, kemudian sahih dari segi ajr, pahala yang dihasilkan daripada zikir ini. Kedua, zikir ini punya 3 waktu untuk membacanya. Subhanallah wa bihamdih punya 3 waktu di dalam membacanya. Pertama, 100 kali di pagi hari. Yang kedua, 100 kali di sore hari. Kemudian yang ketiga, tidak berbilang dalam harian, dalam zikir harian. Jelas? Jelas ini? 100 di pagi, 100 di sore, tidak berbilang dalam zikir harian. Tidak berbilang sesuai dengan hadis Muslim. Yang berbilang dia 100 di pagi, 100 di sore, sesuai dengan riwayat Al-Hakim, wallahu a'lam. Jelas? Jelas? Atau kurang lambat menjelaskannya? Jelas? Alhamdulillah. Zikir kelima. Hadis kelima, hadis Anas. Baik, hadis pertama siapa? Syaddad. Hadis kedua Abi Hurairah. Hadis ketiga Utsman. Hadis keempat Abu Hurairah. Hadis kelima Anas bin siapa? Anas bin An-Nadhr atau Anas bin Malik? Astagfirullah. Anas bin An-Nadhr atau Anas bin Malik? La haula wala quwata illa billah. Anas bin Malik atau Anas bin Nadhr? Anas bin Nadhr ya akhi. Anas bin Malik atau Anas bin An-Nadhr? Alah goyah. Gimana ceritanya murid Ustaz Sufyan? Anas bin Malik. Nah, ahsantum. Anas, berapa anaknya Anas bin Malik? Banyak, berapa? Baik. Berapa? 100 lebih. Betul? Nah, dengarkan kata Anas. Kata Anas, aku bertanya kepada anak perempuanku, saya lupa namanya. Kata anak perempuanku, aku telah mengubur kurang lebih 100 orang anak yang keluar dari sulbiku. Yang dikubur 100, yang hidup nggak tahu. Anas sendiri nggak tahu jumlah anaknya berapa. Kok antum yang tahu? Nah, asal muslimin, Rasulullah SAW mendoakan keberkahan untuk kurma Anas dan untuk anaknya Anas. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah banyakkan anaknya, berkahi hartanya. Anaknya banyak, jangan ditanya istrinya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada syekh saya waktu itu. Syekh, anaknya sekian banyak, berapa istrinya? Syekh saya senyum. Allahu a'lam, kata syekh. Bisa aja dia punya budak kan? Yang kedua, asal muslimin, kurmanya Anas. Kurmanya Anas. Kurmanya Anas itu satu-satunya perkebunan kurma yang berbuah 2 kali dalam 1 tahun. Dalam Syiar A'lamin Nubala, Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, ini yang sering ke maktabah, baca Syiar A'lamin Nubala. Bagus. Jangan baca. Dulu Syiar A'lamin Nubala Ustaz udah pindah ke depan. Dulu saya baca Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala disebutkan suatu ketika Anas dan anak-anaknya berada di kebun. Kemudian anaknya butuh air dan air di kebun habis. Kemudian kata mereka kepada Anas, wahai ayah, mintakan kepada Allah agar diturunkan hujan. Kemudian Anas berwudu, kemudian salat. Setelah salat Anas berdoa dan Allah turunkan hujan. Sampai kolam-kolam yang ada di perkebunan Anas itu penuh dengan air. Kemudian kata Anas, coba lihat, hujannya merata enggak? Ternyata setelah diselidiki dan anaknya keluar, hujan itu hanya Allah turunkan untuk kebunnya Anas. Dan ini keberkahan kurma Anas ibn Malik radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Dan dia termasuk sahabat yang terakhir wafat. Dia termasuk sahabat yang terakhir wafat. Dia mendapati fitnah dibunuhnya Husain ibnu Ali, dan dialah yang termasuk hadir di saat kepala Husain itu dibawa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, dan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kata Anas,
Man qala hina yusbihu aw yumsi, maka siapa yang baca di pagi hari atau di sore hari, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika. Hafal? Hafal? Ini mesti dihafal. Wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Zikir ini kalau dibaca satu kali, maka Allah Ta'ala bebaskan seperempat dari badannya dari neraka. Kalau dibaca 2 kali, Allah bebaskan separuh badannya dari neraka. Dibaca 3 kali, Allah bebaskan seberapa lagi itu? Di sini thalathata arba'ihi. Thalathata arba' ini 3/4 dari badannya dari neraka. Kalau dibaca 4 kali, Allah bebaskan seluruh tubuhnya dari neraka. Hadis ini terjadi padanya perselisihan hebat para ulama, sahihkah atau dhaifkah. Cuman wallahu a'lam, hadis ini hasan. Hadis ini hasan dan cuman dibaca di pagi hari saja. Boleh dibaca 1 kali, boleh dibaca 2 kali, boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca 4 kali, dan 4 kali yang afdal. Silahkan antum hafal. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Dibaca 4 kali, itu yang lebih sempurna. Wallahu a'lam. Hadis ke-6, hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud, muftinya penduduk Iraq. Abdullah bin Mas'ud muftinya penduduk Iraq. Dan fikih penduduk Iraq, fikih ahli Kufah, fikih ahli Basrah, dan fikih Imam Abu Hanifah kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW itu apabila berada di sore hari, Nabi membaca amsayna wa amsal, mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir sampai selesai. Kalau di pagi hari Nabi membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Dan hadis ini sahih dari Imam Muslim, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena sudah antum hafal dan tinggal diamalkan. Hadis yang ke-7, hadis Abi Hurairah. Karena idza asbaha yaqul, Nabi SAW apabila pagi hari membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Hadis sahih. Dibaca di pagi hari dan sore hari. Di sore hari dibaca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Hadis ke-8, hadis Abi Hurairah, bahwa Abu Bakar meminta kepada Nabi untuk diajarkan doa, dibaca di pagi hari dan di sore hari. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in, asyhadu an la ilaha illa anta. Kemudian kata Nabi SAW, baca di pagi hari, di sore hari, dan ketika kau sudah sampai di kasurmu. Kita bahas terlebih dahulu, ma'asyiral muslimin, hadis ini sahih dan ada perbedaan lafaz atau perbedaan cara baca pada kalimat syirki. Dibaca sukun ra-nya dengan kasrah shin atau dibaca fathah shin dan ra-nya, syaraki. Ada dua. Yang pertama, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi, dan itu yang antum baca, bukan begitu? Yang kedua, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syarakih. Perhatikan, dua lafaz ini sahih. Syirik artinya syirik, sekutu. Syarak artinya jeratan. Dan makna syarak lebih umum dari syirik, sehingga sesekali antum baca dengan a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syarakih, sesekali antum baca a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Kedua, zikir ini dibaca di pagi hari, di sore hari, dan ketika hendak
ketika hendak tidur. Baik, dari sini kita dapat pertanyaan, Ustaz, tidur siang baca zikir atau enggak? Baca zikir sebelum tidur atau enggak? Ini Allah alam jawaban pasti. Lebih pasti dari 1 tambah 1 adalah 2. Tidur siang, baca zikir bismika Allahumma amutu ahya, baca ayat kursi, baca Allahumma alimal ghaibi wasyahada atau tidak? Lewat. Enggak, ma'asyar muslimin. Enggak dibaca dengan sesuai dengan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, dibaca dia, qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta majja'aka. Baca zikir ini, Allahumma alimal ghaibi wasyahada, sampai akhir di pagi hari, di sore hari, dan tatkala kau mau tidur. Madja' itu tempat tidur. Dan adat kebiasaan orang Arab tidak pernah menyediakan dan menyiapkan madja', tempat tidur di tidur siang. Jadi tidur siang itu maksud muslimin, jangan bayangkan tidur siangnya kayak antum di hari weekend, di hari libur, tidur ba'dal fajar, bangunnya sebelum zuhur. Tidurnya orang Arab seperti apa? Udah qailulah itu, di mana antum dapat tempat bergolek antum tidur. Seperti itu dahulu sahabat qailulah di masjid. Makanya mereka tidak menyiapkan tempat tidur. Tidak menyiapkan tempat tidur. Namun apabila antum tidur di tempat tidur, maka sunnah bagi antum untuk membaca zikirnya. Cuma asalnya tidur siang tidak ada zikirnya. Lalu apa yang melindungi kita di siang hari, Ustaz? Zikir apa yang dibaca? Maka sudah masuk di zikir pagi yang antum baca. Insyaallah. Wallahu a'lam. Hadis ke berapa? Hadis ke-9. Baik, hadis Abdullah ibn Umar. Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan doa ini di pagi hari dan di sore hari. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati, sampai terakhir. Hadis sahih. Baik, masalahnya di sini, Allahumma ihfazni min baini yadayya. Ya Allah, jaga aku dari arah depan. Wa min khalfi, dari arah belakang. Wa an yamini, dari arah kanan. Wa an shimali, dari arah kiri. Wa min fawqi, dari atasku. Wa a'udzu bi'izamatika an ughtala min tahti. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah daripada tenggelamkan dari bawah. Waqi', Ama anak antum, kalau antum dapat anak kasih nama Waqi'. Kasih nama siapa? Waqi', imam. Di antara imam ahli hadis, kata Waqi' dalam riwayat Abi Dawud, makna daripada ughtala min tahti, dibenamkan ke bawah. Dan ini bagian daripada azab. Tayyib, ikhwan fiddin, dari depan, dari belakang kita minta penjagaan Allah. Dari kanan, dari kiri kita minta penjagaan Allah. Dari bawah dan dari atas kita minta penjagaan Allah. Tayyib, di dalam Quran disebutkan janji iblis, bahwa iblis akan datang kepada kita dari segala penjuru. Cuman satu arah yang dia tidak sebutkan. Arah apa? Atas. Dalil yang menunjukkan Allah di mana? Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa taala anhuma. Pertanyaan saya, kenapa di sini Allah sebutkan dari arah atas, sedangkan syaitan tidak mungkin menggoda kita dari arah atas? Yang tahu saya kasih hadiah. Ya Allah, aku berlindung kepada, jagalah aku dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kenapa disebutkan atas? Lempar nih. Cepat. Mau lempar atau mau disiram? Kenapa? Kerak kayu di atas pohon, tumbang pohon dari atas. Betul? Betul atau enggak? Betul. Karena ada kayu dari. Nah, masyaallah muslimin, jawabannya ini
karena memang tidak ada yang menjamin azab itu azab Allah bisa datang dari arah manapun. Dan di antara azab Allah ketimbang pohon pinang. Jelas? Jadi ma'asyiral muslimin, kita memohon perlindungan kepada Allah dari disambar petir dari arah atas kita, dari ditimpa batu dari atas kita. Jadi kita berlindung kepada Allah dari qadha, dari ketetapan yang jelek yang menyambar kita dari atas. Jelas? Nah, wallahu a'lam. Nah, hadis ke-10 dari Abdullah ibn Ghanam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Ghanam, bukan Ghanam. Ghanam. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Kata Nabi, man qala hina yusbih, siapa yang membaca zikir ini di pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu falakal hamdu walakal syukur faqad adda syukra yaumihi. Maka dia telah bersyukur pada hari tersebut. Begitu juga ketika dia membaca di sore hari, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik sampai akhir doa, faqad adda syukra lailatih, maka sungguh dia telah bersyukur di malam itu. Hadis sahih. Ini harus dihafal. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Ini di sore hari. Di pagi hari, Allahumma inni asbahtu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik sampai akhir hadis. Hadis ke-11, hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah, bahwa dia berkata kepada bapaknya Abi Bakrah. Siapa nama Abi Bakrah? Nufai' ibn al-Harith. Nama Abi Bakrah siapa? Nufai' ibn al-Harith. Bahwa dia, anaknya Abdurrahman, senantiasa mendengar bapaknya berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika min adzabil qabri, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri, wa a'udhu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Kata Abi Bakrah, sesungguhnya aku melihat Rasulullah berdoa dengan doa ini dan aku sangat ingin mengikuti sunnah beliau. Hadis dhaif. Hadis Allahumma afini fi badani, hadis dhaif. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Nah, ditinggalkan Allahumma afini fi badani, ditinggalkan dengan hadis dhaif. Hadis yang ke-12, an rajulin khadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang sahabat Nabi yang menjadi pembantu Nabi, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca di pagi hari dan di sore hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, maka wajib atas Allah untuk meridainya. Di sini ada tidak disebutkan jumlah? Ada disebutkan jumlah? Saya ulangi lafaznya. Siapa yang membaca di pagi hari dan di sore hari, raditu billahi rabba wal islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, maka wajib atas Allah untuk meridainya. Ada tidak disebutkan penetapan jumlah? Tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ini lafaznya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi serupa dengan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Riwayat An-Nasa'i lebih sahih dibanding riwayat Abu Dawud. Dan riwayat An-Nasa'i ditolong juga dengan riwayat Imam Ahmad bahwa dia dibaca 3 kali, dan ini yang sahih. Bahwa zikir raditu billahi rabba dibaca 3. Inilah efek kalau kajian ba'dal isya. Kenapa tidak dibuat kajian ba'dal maghrib? Ma fi asya asbir. Ya asya mesti sabar nih Mas muslimin. Ilmu aghla min at-ta'am. Fa nahnu sanakul. Ini muskilah subhanallah. Mungkin bisa dirubah waktu kajian itu ba'da salatul maghrib. Dan para salaf rahimahumullah memandang bahwa di antara waktu terbaik untuk membaca Al-Qur'an, mentadaruskannya, memahaminya ba'da salatul maghrib. هذا هو أغلب ما فعله المشايخ في المدينة في النجد في مكة وغير ذلك. نعم.
Sampai mana cerita kita? Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dibaca 3 kali di sore hari dan pagi hari, dan ini sahih. Zikir ini juga dibaca di satu tempat selain daripada zikir pagi dan petang. Kapan dibaca dia? Kapan dibaca zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula? Kapan dibaca? Selain daripada zikir pagi dan petang. Setelah azan. Anda hampir benar. Kapan dibaca? Baik, saya singkat. Dibaca setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibaca zikir ini sebelumnya dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Apa fadilahnya? Hadis sahih, siapa yang membaca zikir ini setelah muadzin mengucapkan syahadatain, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Zikir basit ya ikhwan, zikirnya luar biasa, ringan, saking ringannya lupa. Saking ringannya apa? Kemudian cara menjawab syahadatain muadzin ada 3, dan ketiga-tiganya boleh dipakai, sesekali dipakai yang ini, sekali dipakai yang ini. Yang pertama, menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah, kata muadzin, kita jawab asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammad. Dan ini perhatikan, azan itu tidak lenggak-lenggok. Saya memohon ampun kepada Allah atas azan yang saya kumandang sama ini. Berirama. Nah, bahkan Imam Malik memerintahkan untuk memukul orang yang melenggak-lenggok dalam azan. Azan itu i'lam, azan itu memberitahu. Indahkan suaramu, tidak ada masalah, tapi melenggak-lenggok, cengkok sana, cengkok sini, batil. Azan di Mekah gimana Ustaz? Azan Mekah nggak usah antum lihat. Lihat saja azan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan subhanallah, Syekh bin Baz rahimahullah, al-imam, ketika muadzinnya melenggak-lenggok, aksir kata Syekh, pendekkan. Tak boleh ikhwan, ittabi' sunnah, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majuz, tak boleh. Bahkan lahan, kadang ada lahan, asyhadu an la ilaha Allahu akbar, la majuz. Ini lahan pada azan. Jadi gimana Ustaz? Azan biasa aja, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan dulu ma'asyiral muslimin di Madinah itu tidak ada azan yang enggak lenggok. Tegas, jelas. Ini para muadzinun, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Tak boleh. Dan ini jumhur para ulama mengatakan dimakruhkan untuk melenggak-lenggokkan suara ketika azan. Lihat azannya Syekh Al-Albani, lihat azannya Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Cuma bukan berarti dijelek-jelekkan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak juga kayak gitu. Kalau di jamiah, kalau di kampus, itu memang azan itu sesuai dengan sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid-masjid para masyayikh juga seperti itu. Masjid Syekh Abdul Razak juga seperti itu azan. Di masjid Syekh Sulaiman Ruhaili juga seperti itu azan. Cuman karena qarar resmi dari pemerintah Arab Saudi, itulah kemudian azan itu dibuat lenggak-lenggok, padahal yang sunnah bukan seperti itu. Dan Bilal tidak azan seperti itu, ikhwan. Tegas, azan itu kuatkan suaramu, keraskan, tunjukkan izzatul Islam. Tidak lenggok kanan, tidak lenggok. Hadza huwal adzanus syar'i. Jelas? Nah, ini cara jawab azan pertama. Asyhadu anna Rasulullah, kata muadzin, jawab asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, kata muadzin, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Cara kedua, wa ana asyhad.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata muadzin. Apa kita jawab? Wa ana asyhad. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata muadzin. Kita jawab apa? Wa ana asyhad. Yang ketiga, wa ana. Bukan wa ana. Wa ana itu di simpang mana? Wa ana. Apa? Wa ana. Dan aku pun demikian. Dan aku pun demikian. Wallahu a'lam bishawab. Waktu nak cukup untuk menyelesaikannya, dan ini insyaallah taala dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.